Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Petisi blacklist Ayu Ting Ting. Bukan Blackpink loh ya. Kalau blacklist Ayu Ting Ting, keplesetnya Blackpink. Ini sudah mencapai 75.000 orang. Saya pikir waktu 20.000 akan berhenti ya di 30.000, 35.000. Tapi ini terus dan masih bertambah. Saya beneran penasaran. Apa sih dosanya Ayu Ting Ting sampai harus di blacklist? Oke, kita akan coba untuk urai satu persatu. Dosa seorang Ayu Ting Ting ini apa? Dan semoga dengan kartu ini kita akan segera tahu dan masuk akal gitu loh. Kenapa harus di blacklist? Saya belum pernah dengar ya. Maksudnya sekelas Nikita Mirzani aja yang bener-bener orangnya itu ya ngomongnya kan apa adanya, bener-bener nggak ditutupi dan sebagainya. Petisi blacklist pernah ada atau enggak ya? Oke, tapi kita langsung akan lihat menggunakan kartu. Kalau ternyata memang ini semua dimulai sejak si Kartika Damayanti ini merundung, dan merundungnya itu keterlaluan sih, ngatain Bilqis yang aduh itu sih saya kepikir juga ini nggak manusiawi. Jadi tetap Kartika Damayanti ini seseorang yang kalau saya pikir perlakuannya ini tidak manusiawi lah dengan mengatakan hal itu tadi. Jika memang terbukti. Nah, saya melihat bahwa ini dipicu oleh kedatangan Ayah Rozak ini ke Bondowoso ya, betul ya, saat dia ini melabrak keluarga, karena Kartika Damayanti ini posisinya sedang di Singapura atau Hong Kong kalau tidak salah. Dan ini kemudian terjadi dan menimbulkan sebuah, kalau bahasa kerennya backlash, jadi kayak blunder jadinya malahan. Ini terjadi gara-gara ucapannya yang nggak apa-apa, udah nanti kita akan penjarain seperti itu. Nah, memang ini sangat disayangkan karena akhirnya masyarakat menerima dengan yang berbeda. Bukan artinya masyarakat di sini membenarkan Kartika Damayanti, tetapi yang terjadi terus kemudian orang ini berganti fokus, berganti kepada kenapa kok setega itu mengatakan hal tersebut. Ya walaupun kalau saya lihat ya melihat apa yang dikatakan ini, saya pikir wajar kalau seorang tua itu marah, tetapi masa harus segitunya sih? Nah, ini yang terus kemudian menjadi sebuah pertanyaan. Memang hanya karena ini atau ada yang lain? Dan kalau secara logika kita berpikir, kenapa kok yang salah ini ayahnya, tapi anaknya yang di blacklist? Kenapa nggak blacklist Ayah Rozak, Umi Kalsum? Tapi ya maksudnya, ya oke lah mereka memang nggak tampil di TV secara sering kecuali berhubungan sama Ayu Ting Ting. Tapi kenapa kok ke Ayu Ting Tingnya? Ayu Ting Ting kan ya nggak, yang datengin bukan dia, yang marah-marah bukan dia. Jadi kalau menurut saya ya ini berarti semakin membuat saya berpikir kayaknya bukan gara-gara ini. Sepertinya gara-gara yang lain, terus kemudian orang-orang ini sudah jengah, terus kemudian melaporkannya, memblacklistnya itu dengan alasan apa yang terjadi sekarang ini. Kayak kalau dulu saya ingat ibu saya itu tiba-tiba marah besar. Saya nggak mengerti ini tiba-tiba kenapa marah besar. Setelah saya mendengarkan amarahnya, ternyata kesalahan saya selama 1 tahun kebelakang itu diingat loh. Jadi disebutin satu-satu. Jadi saya baru tahu, oh marahnya sebesar itu karena semuanya ditambahin. Sampai akhirnya meledak di satu titik. Memang wanita seperti itu ya. Dan kalau dilihat di sini, artinya ada sesuatu yang melatar belakangi. Ada sesuatu yang menjadikan sebuah a priori. Ada sesuatu yang terus kemudian membuat orang-orang ini seakan-akan memang berhak untuk menjatuhkan sebuah vonis, sebuah hukuman setelah menimbang-nimbang kepada Ayu Ting Ting bahwa dia ini harus di blacklist dari televisi. Seakan-akan tujuannya adalah mematikan penghasilan Ayu Ting Ting ini tadi, karena mereka melakukan sesuatu yang sudah melukai hati ibu-ibu di seluruh dunia. Nah, kira-kira apa ini? Ini sesuatu yang kalau menurut saya, ya saya nggak berani ngomong, tapi cobalah ditulis komen di bawah ini sebenarnya yang mana sih kelakuannya yang salah gitu. Karena kalau kita tahu kejadian-kejadian yang sebelumnya, misalkan seperti kemarin dia dianggap nggak sopan sama Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier sudah bilang kalau ya ini sebuah hal yang sifatnya itu ya tugasnya mereka berdua ini berakting. Nah, terus kemudian waktu Bang Andre Taulani meletakkan tangan untuk menenangkan Ayu, yang saya lihat juga itu sesuatu yang wajar di televisi, yang biasa saya juga mengikuti briefingan dan melihat kejadian di balik layar. Jangan-jangan saya pernah begitu juga sama Ayu. Tapi terus kemudian yang disalahin Ayunya gitu, bukan ke Bang Andre ya. Jadi kalau menurut saya ini satu hal yang ada apa dengan Ayu Ting Ting? Ada sesuatu pasti. Dan ini mungkin saja berkaitan dengan orang lain yang juga apakah artis atau apa gitu. Ini harus diwaspadai dengan hati-hati karena hatersnya Ayu ini dia ini udah benar-benar, kalau menurut saya ini kartu ini menunjukkan kalau ya sebenarnya pilihan itu banyak untuk melihat sisi positif Ayu. Ayu ini berbakat dengan segala hal. Dia penyanyi, dia presenter, komedian, semuanya.
Sebagai seorang wanita juga seharusnya kalau wanita yang terus kemudian gagal di pernikahan, single parent, itu mendapatkan dukungan wanita yang lain. Tapi entah di sini saya mendapatkan seakan-akan hatersnya Ayu ini militan sekali dan menyerang Ayu. Menyerang anaknya juga, yang anaknya ini dosanya apa gitu. Saya bertanya-tanya dan tidak habis pikir. Apakah memang Ayu ini harus melakukan press conference untuk atau jajak pendapat atau mungkin ya menanyakan. Jadi kalau istilahnya pemerintah itu elektabilitasnya turun. Jadi kayak orang-orang ini tuh benar-benar menimbulkan sama kayak Pak Jokowi sekarang ini. Yang benci Pak Jokowi itu akan benci setengah mati. Apakah ini memang Ayu yang salah atau karena memang zamannya memungkinkan kita untuk sekarang ini terjadi sebuah polarisasi atau pengkutupan. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Tapi apapun itu saya pikir ini adalah sesuatu yang berjalan dengan cepat. Sudah viral dan liar sekali bergulir. Dan saya pikir ini harus hati-hati diwaspadai oleh keluarga Ayu Ting Ting. Karena ini bisa jadi sebuah hal yang akan menghancurkan reputasi secara betulan, secara beneran. Memang nantinya akan jadi sesuatu yang ya orang akan melupakan. Tetapi hal seperti ini harus diwaspadai dan dicari. Kira-kira asap ini tuh apinya di mana? Karena kalau tidak segera dilakukan, ini adalah satu hal yang semakin tidak bisa dikendalikan. Dan kalau boleh saya sarankan di sini kembali dan kembali, keluarin duit, keluarkan dana untuk menyewa PR consultant, public relation consultant. Orang-orang atau sekelompok orang yang memang mengetahui dan bisa mengidentifikasi masalahnya di mana, terus kemudian mengarahkan ini semua ke titik yang sebenarnya ada dan terjadi. Dan kalau saya pikir semua orang ini pasti niatnya baik. Tapi kenapa kok terus kemudian menjadi sebuah narasi yang negatif di mata orang lain? Saya pikir Ayu harus keluarkan itu. Dengan kekayaannya yang katanya ini sampai puluhan miliar, saya pikir sih keluarin uang yang dalam setahun mungkin itu ya 100 juta ada lah ya. Tapi kalau ternyata image-nya ini baik, maka uang itu akan kembali dalam jumlah yang lebih besar. Ayu harus hati-hati. Karena dia ini melebihi seorang politikus, melebihi sebuah perusahaan yang nilainya itu mungkin 1 triliun sekalipun. Jadi kalau menurut saya brand Ayu Ting Ting ini harus diselamatkan. Ataukah jangan-jangan memang Ayu ini harus secara tegas merubah image-nya, merubah semua yang dia tunjukkan selama ini. Mungkin Ayu sudah tidak bisa ceplas-ceplos lagi. Mungkin Ayu harus tampil sebagai seorang, kalau lihat Ayu ini kan orang agak bingung nih, apalagi kalau orang melihat nih kan sosoknya nih, kalau misalkan Iis Dahlia udah jadi Mama Iis seperti itu. Atau Maya Estianty sudah jadi Bunda Maya. Ya memang sih si Ayu Ting Ting ini masih sangat muda. Tapi kalau memang ternyata seperti ini, apakah dia harus merubah namanya atau brandnya? Karena kan dia sudah nggak Ting Ting lagi kan, karena sudah punya Bilqis. Jadi mungkin harus diganti bukan Ayu Ting Ting kali. Tapi ya itu anekdot saja. Yang harus saya sampaikan di sini adalah jika brand ini memang masih mau dilindungi, maka harus hati-hati sekali, dan saat ini saya lihat memang ancamannya besar sekali. Tapi tetap kalau diantara itu tadi saya yakin harus ada orang yang mencari tahu, karena pasti ada dosa di masa lalu yang belum selesai. Ada sebuah hal yang seperti tadi saya bilang, mungkin pernah ngomong sesuatu, melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan emak-emak netizen, karena saya pikir yang akan militannya cuma emak-emak dan netizen. Dan kalau ternyata ini memang terjadi, apa kira-kira? Dan apa yang kira-kira akan membuat Ayu ini dimaafkan? Coba ditulis di bawah ini, saya pengen tahu dan beneran pengen tahu kira-kira apa yang kalau mungkin ini bisa dilakukan, ya ini sebaiknya dilakukan. Karena Ayu Ting Ting ini saya pikir jarang sekali artis dengan satu talenta yang satu paket seperti Ayu ini tadi. Kembali lagi, jago nyanyi, cantik, presenting juga bisa, dia juga seorang komedian, serba bisa. Jadi kalau saya pikir ya Ayu ini harus diselamatkan sih. Tapi memang kalau ditanya apakah ini akan terus berlanjut atau hilang, saya melihat ini akan hilang. Dan hilangnya juga akan tiba-tiba. Jadi kalau ditanya apakah petisi ini nanti akan dikabulkan oleh TV, enggak. TV juga tahu bahwa mereka enggak akan memblacklist seseorang berdasarkan petisi. Mungkin saja ini bisa terjadi kalau di Korea Selatan kali ya, tapi kalau di Indonesia saya pikir enggak. Ayu akan tetap menjalani karirnya. Tapi sayangnya akan terjadi hal semacam ini, tapi dengan satu versi yang berbeda, dan orang-orang akan meluapkan kebenciannya sekali lagi. Tapi ini bisa dihindari jika memang ternyata Ayu nanti akan meng-hire sebuah PR consultant, berusaha untuk menyelesaikan ini dengan mencari tahu dulu permasalahannya di mana, dan semoga dengan ini semua ya karir Ayu ini akan bisa lebih baik lagi dan melejit di masa depan.
Kembali pesan untuk kita semua adalah apapun itu kita harus tahu. Kadang-kadang dosa kita di masa lalu yang tidak kita sadari membuat orang menilai kita dan memberikan satu a priori terhadap kita. Tapi apapun itu akan lebih baik kita tidak menanyakan siapa yang benar dan salah. Cukup akui saja dengan meminta maaf, dan mungkin itu adalah kata ajaib yang akan bisa menyelamatkan apapun kondisi kita. Tapi untuk kalian semua yang ingin dibaca kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini, saya akan bacakan. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini, diberikan semua kebaikan, dan terhindar dari semua penyakit yang ada. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.